Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pertemuan 3. Ini mengenai analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Oke. Tujuan 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menentukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengkoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal dan membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Oke. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ini contohnya ada kas, piutang, utang, dan lain-lain. Kemudian sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Kemudian daftar akun dalam buku besar itu disebut dengan bagan akun. Ini ada klasifikasi utama dari akun, yaitu ada aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini contohnya ada kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Kas itu merupakan aset dalam perusahaan yang biasanya berupa uang. Kemudian kalau perlengkapan itu investasi dari perusahaan berupa peralatan. Kemudian bangunan itu investasi perusahaan berupa bangunan yang digunakan untuk perusahaan. Kemudian piutang usaha itu investasi dari hutang yang dilakukan oleh bank. Kemudian kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau disebut dengan kreditor. Ada utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Mayoritas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ini ada contohnya modal Kris-Kalk, penarikan Kris-Kalk. Kemudian pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Itu contohnya berupa pendapatan jasa. Kemudian pendapatan komisi. Terus ini ada beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya ada beban sewa, beban gaji, kemudian beban utilitas. Ini untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Oke, ini bentuknya seperti ini penampakannya. Kemudian sisi kiri bisa disebut dengan debit,
Kemudian sisi kanan bisa disebut dengan kredit. Ini ada contoh nominalnya. Ada 3.750, ada 4.300, kemudian 2.900 itu di sisi debit. Kemudian ada 850, 1.400, kemudian 700, kemudian 2.900 itu merupakan sisi kredit. Menyeimbangkan akun T. Ini yang pertama tadi ada nominal sekian-sekian, jika dijumlahkan menjadi 10.950. Itu tadi pertama menjumlahkan sisi debit, totalnya menjadi 10.950. Kemudian menjumlahkan sisi kredit dari jumlah uang yang tadi di sisi kredit, kemudian dijumlahkan menjadi 5.850. Ini kurangkanlah total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Tadi ya yang 10.950 dikurangi 5.850 menjadi 5.100. Kemudian transaksi dan akun neraca. Ini ada contoh kasus. Pada tanggal 1 November, Kriskalk menyetorkan uang sebesar 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ini contoh jurnalnya. Ada halaman, kemudian tanggal transaksi, uraiannya, ada sisi debit dan kredit. Ini pada tanggal 1 November, Kriskalk menyetorkan uang sebesar 25.000, jadi dicatat sebagai kas di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya ada modal Kriskalk. Kenapa kok ditaruh di sisi kredit? Karena Kriskalk menyetorkan ke Net Solution, jadinya uang Kriskalk berkurang, dimasukkan ke sisi kredit dengan keterangan menginvestasikan kas di Net Solution. Nah, ini dampak dari jurnal jika diposting ke buku besar ya. Kas sebesar 25.000 diletakkan di sisi debit, kemudian modalnya diletakkan di sisi kredit. Kemudian ini ada kasus lagi. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Jadi membeli tanah bertambah 20.000, dimasukkan ke sisi debit, kemudian kasnya berkurang ya, dimasukkan ke sisi kredit 20.000 atas keterangan membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Ini jika diposting ke dalam buku besar, kasnya tadi di debit senilai 25.000, kemudian yang di kredit ada 20.000, jadi kasnya berkurang. Kemudian tanahnya bertambah 20.000,
di sisi debit. Ini kasus yang ketiga ya. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 kredit ya, jadi ini perlengkapannya bertambah di sisi debit sebesar 1.350. Kemudian ini utang usahanya nambah, tapi di sisi kredit sebesar 1.350 dengan keterangan membeli perlengkapan secara kredit. Oke, lanjut. Ini jika dilakukan posting ke dalam buku besar, bentuknya akan seperti ini. Dan ini balance ya antara sisi debit dan kredit. Kemudian ini ada pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Ini utang usahanya di sisi debit sebesar 950. Kemudian kasnya berkurang untuk membayar utang usaha ya, sebesar 950 dengan keterangan membayar utang usaha kepada kreditor. Terima kasih untuk pertemuan ketiga ini. Apabila ada kesalahan penuturan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.